aslinya haqiqah, hakikatan. La yajuzu tahrifuha illa bid-dalil. Kita tidak boleh memalingkan hakikat aslinya kecuali dengan dalil. Perhatikan teman-teman. Jadi kita nggak boleh mentakwil nama dan sifat bagi Allah kecuali dengan dalil. Karena asal dalam pembicaraan, dalam ucapan adalah hakikat yang diucapkan itu dan yang dipahami dari kalam tersebut. Baik teman-teman, kita akan sanggah ya reaction dari ustadz yang viral ini. Ternyata punya paham Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang berusaha mentakwilkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita reaction teman-teman sedikit karena fahamkan dengan bagaimana sikap Mu'tazilah, Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat. Orang-orang Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat, mereka isbatul asma duna sifat. Ingat ya, teman-teman? Isbatul asma duna sifat. Orang-orang Mu'tazilah beranggapan, mereka meyakini bahwasanya mereka menetapkan nama bagi Allah dan mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah. Ini Mu'tazilah. Ya, ini Mu'tazilah. Jadi mereka hanya menetapkan nama saja tanpa menetapkan sifat yang terkandung dari nama tersebut. Dan ini aneh teman-teman, aneh. Bagaimana mungkin yang namanya sesuatu yang punya nama pasti dia memiliki sifat. Ya, namun orang Mu'tazilah ini mereka beranggapan kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, maka yushbihul khalq, maka akan menyerupai makhluk. Nah, ini yang kelirunya mereka di sini. Nah, kemudian lahir dari Mu'tazilah ini dari kalangan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah teman-teman, yaitu isbatul asma, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala wa bis sifat, dan menetapkan sebagian sifat bagi Allah. Maksudnya begini, mereka menetapkan ya, mereka menetapkan sifat-sifat, sebagian sifat-sifat Allah yang sesuai dengan logika mereka. Ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar 20 sifat wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah, mereka tetapkan 20 sifat atau 7 sifat itu yang sesuai dengan akal. Adapun sebagian yang lain, ya sebagian sifat yang lain yang tidak sesuai dengan akal, dia tolak mentah-mentah. Nah, ini kekeliruan mereka. Jadi makanya banyak ulama yang mengatakan Asy'ariyah ini bancinya Ahlussunnah. Ya, bancinya Ahlussunnah. Ahlussunnah tapi banci. Kalau mau tetapkan, silakan tetapkan semuanya. Dan kalian di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapkan nama dan sifat untuk Allah semuanya. Dan inilah di atas akidah salaf. Kalau mau nafikan semuanya sekalian. Sekalian ikut mazhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Namun dia saya ingin meneruskan pembahasan channel ngaji bahasa Arab kemarin ya. Soalnya belum selesai. Jadi dia itu menyebutkan beberapa kaidah di dalam memahami akidah. Kaidah ini disebutkan untuk membantah, mengcounter pendapatnya Ustadz Nuruddin. Yang mana Ustadz Nuruddin itu kan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, jadi dia itu mengatakan begini. Al-aslu fil kalami al-haqiqatu la yajuzu tahrifuha illa bid-dalil. Asal di dalam satu perkataan itu adalah hakikatnya. Tidak boleh memalingkan hakikatnya itu kecuali dengan dalil. Jadi yang dia maksud dengan perkataan ini begini. Kalau ada bahasa di dalam Al-Quran, misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang-orang kafir. Nah, tangan ini dia harus dimaknai secara hakikoh. Apa hakikohnya tangan? Hakikohnya tangan itu adalah anggota badan, anggota zat begitu. Nah, jadi kita harus menetapkan anggota zat bagi Allah yang namanya tangan. Karena al-aslu fil kalam al-hakikotu. Nah, si channel ngaji bahasa Arab ini dia mengucapkan apa yang tidak dia pahami. Jadi kalau kita melihat al-hakikotu di dalam bahasa Arab, kita punya kamus nih, namanya kamus Ibnu Faris. Ini kamus yang sangat bagus. Karena di situ kita bisa melihat satu kata ini ada berapa asal. Jadi kaidah ini benar atau salah? Benar, kaidah ini memang di dalam bahasa Arab itu, jika kita melihat suatu lafaz, kita harus memaknainya dengan mana hakikatnya dulu. Cuman tidak semua lafaz itu punya satu hakikat. Kadang-kadang lafaz itu punya dua hakikat. Kalau di dalam mantik itu disebutnya lafaz mustarok. Seperti ain tuh ya. Ain ini dia secara hakikoh dia punya banyak makna. Seperti matahari itu bisa disebut ain. Emas bisa disebut ain. Kemudian mata air bisa disebut ain. Nah, apabila saya mengatakan misalkan ro'aitul aina, aku melihat ain, kamu mau menerjemahkan apa? Apakah kamu mau menerjemahkan mata? Atau kamu mau menerjemahkan matahari? Atau kamu mau menerjemahkan emas? Atau mata air? Nah, ini semuanya hakikoh, bukan majaz. Jadi ain terhadap matahari itu bukan majaz. Ain terhadap mata air itu bukan majaz juga.
Ini satu lafaz yang memiliki makna yang mustarok. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya polisemi. Kalau misalkan saya mengatakan seperti ini, saya telah mengambil bunga dari bank. Yang kamu maksud apa? Yang kamu pahami? Makna hakikatnya. Nah, itu bisa dua makna itu. Bisa bunga dalam pengertian uang lebih, bisa bunga dalam pengertian ya bunga itu. Mungkin nggak yang saya maksud itu di bank itu ada bunga kemudian saya ambil? Mungkin. Nah, itu makanya hakikoh di sini ini kadang-kadang punya beberapa makna. Nah, sekarang begini ya. Tatkala Wahabi itu mengatakan yadullah fauqa aidihim, kemudian mengatakan Allah punya tangan, itu pun mereka tidak berkata sesuai dengan Al-Quran sebetulnya. Karena Al-Quran tidak mengatakan lahu yadun. Al-Quran tidak mengatakan Allah memiliki tangan. Lillahi yadun. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Mengatakannya apa? Yadullah fauqa aidihim. Maka ambillah hakikat dari yadullah fauqa aidihim. Nah, hakikat dari yadullah fauqa aidihim itu bukan Allah memiliki tangan. Itu sudah ditahrif sebetulnya. Wahabi itu suka protes ya. Istawa dimaknai istaula itu kata mereka sudah tahrif. Padahal itu bukan tahrif. Yang namanya istawa itu lafaz mustarok. Dia memiliki banyak makna pada asalnya. Jadi aslu istawa itu maknanya banyak. Ada bimakna istaqarra, menetap. Ada dengan makna istaula, menguasai. Ada dengan makna istawa malah ya sawa. Jadi setara, jadi seimbang. Ada dengan mana irtafa'a meninggi. Nah, dari 4 hakikoh ini mana yang mau kamu ambil? Nah, kalau sedari awal orang ini sudah memiliki pandangan tajsim kepada Allah, dia pasti akan memilih apa? Menetap. Karena sedari awal dia sudah mujasimah. Tapi kalau sedari awal dia menafikan tajsim, maka justru makna menetap ini akan dinafikan begitu. Nah, jadi kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqatu la yajuzu tahrifuha illa bid-dalil ini benar. Tetapi pemakaiannya Wahabi ini mereka tidak bisa memakainya itu bagaimana. Nah, apabila satu lafaz ini dia memiliki beberapa makna hakikat, maka kebanyakan ulama salaf mereka itu tidak menentukan kemana makna ini adanya. Hanya mereka menafikan yang bisa menyamakan Allah dengan jisim. Lah makanya mengatakan maknanya apa? Wallahu a'lam, yang jelas bukan duduk, begitu. Nah, itu perkataan siapa? Si channel ngaji bahasa Arab ini ya. Nah, al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat, perkataan di dalam sifat itu seperti perkataan di dalam zat. Nah, ini sudah saya bahas kemarin. Jadi kalau si Wahabi mah tatkala mereka itu melihat makna-makna yang musyabbah bil makhluk, yang bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka itu yang menafikan, yang dinafikan bukan maknanya, tapi yang dinafikan kaifiatnya. Kaifiat itu hayat. Hayat itu bentuk dari sesuatu yang memiliki bagian-bagian. Jadi kalau misalkan dikatakan ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang mana istawa itu mereka mentarjih, maknanya itu istaqarra, yaitu menetap atau duduk. Yang mereka tetapkan itu duduknya, yang mereka nafikan itu kaifiatnya. Nah, dalam memahami konteks kaidah seperti ini menjadikan mereka itu menyamakan Allah dengan materi. Cuman bentuknya tidak sama. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah itu lebih sesuai dengan salaf karena kita tidak menyamakan Allah dengan apapun. Maka makna istawa itu di tafwid. Maknanya apa? Dia pasti punya makna, cuman maknanya hanya Allah yang tahu. Nah, yang saya lihat si channel ngaji bahasa Arab ini tidak menguasai sedikit pun dari ilmu kalam. Jadi kalau kamu mau mengkritik Ustadz Nuruddin, yang mana beliau itu Asy'ariyah Maturidiyah, kamu itu setidaknya harus memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang Asy'ariyah Maturidiyah, tentang ilmu kalam. Jadi tidak fair kalau kita itu mengkritik sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Saya ini bisa mengkritik Wahabi, kenapa? Karena saya tahu Wahabi begitu. Karena pemikiran Wahabi itu simpel sekali. Yang mereka katakan sama kok, Allah itu duduk tapi tidak sama dengan duduknya makhluk, Allah itu
punya tangan tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah itu punya wajah tapi tidak sama dengan wajahnya makhluk. Nah itu mah sama nanti omongan kita sama malaikat begitu. Ya, malaikat itu punya wajah tapi tidak sama dengan wajah kita. Malaikat itu punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita. Omongannya sama. Gampang si Wahabi mah. Tapi salah, makanya kenapa kita bisa mengkritik. Nah channel ngaji bahasa Arab ini tidak memiliki ilmu dasar tentang ilmu kalam, tentang akidah. Dia mengatakan seperti ini. Pemahaman Ustadz Nuruddin ini seperti pemahamannya Mu'tazilah. Kenapa? Karena menetapkan nama tanpa sifat. Jika menetapkan sifat, maka akan menyerupai makhluk. Jadi kata si channel ngaji bahasa Arab ini, Mu'tazilah itu hanya menetapkan namanya saja. Jadi Allahu Basirun. Nah Allah itu punya nama Basir, tapi tidak punya sifat Basor. Allah itu Sami'un, punya sifat Sami', tapi tidak punya nama Sami', tapi tidak punya sifat Sama'. Kenapa Mu'tazilah itu berkata seperti itu? Karena jika kita mengatakan Allah punya sifat Sama', kata Mu'tazilah nih, yang mana itu kata dia, itu akan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat sama, Allah pun punya sifat sama. Nah ini tuh ya celaan kepada Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tidak seperti ini. Jadi gimana dia itu mau mengatakan Ustadz Nuruddin ini seperti Mu'tazilah, sedangkan dia sendiri tidak mengerti usulnya Mu'tazilah. Nih, Mu'tazilah itu bukan menafikan sifat. Mu'tazilah itu menafikan sifat ma'ani. Kenapa Mu'tazilah itu menafikan sifat ma'ani? Alasannya bukan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Alasannya karena apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi Allah, maka akan terjadi kelaziman. Menurut mereka itu, apa kelazimannya? Ta'addudul qudama. Yang kodim akan jadi banyak. Jika yang kodim akan jadi banyak, maka Tuhannya jadi banyak. Ya, jadi ada Allah, ada Sama, ada Basor, ada Kalam begitu. Ada Kudro, ada Irodah. Nah, karena ta'adudul qudama ini mustahil akan melazimkan kepada perkara yang mustahil, yaitu banyaknya ilah, maka mereka menafikan sifat ma'ani. Yang mana subhatnya Mu'tazilah ini dilawan oleh Asy'ariyah. Bagaimana kata Asy'ariyah? Kata Asy'ariyah begini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat Sama, Basor, Kalam, kemudian Kudroh dan Irodah, kemudian hayat, dan sifat-sifat ma'ani yang lain yang majhul, yang tidak kita ketahui hakikatnya, ini tidak melazimkan kepada ta'adudul ilah. Ya, ta'adudul qudama iya, jadi banyak yang kodim ya. Tetapi sifat itu laisa huwa ghairuhu. Sifat ini bukan selain Allah. Karena sifat ini adalah kualitasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melazimkan banyaknya ilah, karena ilahnya mahalus sifatnya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena adad itu kembalinya kepada zat, bukan kembali kepada sifat. Jadi satu zat dengan sifat yang tidak terbatas, meskipun dia wujudiyah atau ma'ani, tidak melazimkan kepada banyaknya ilah. Itu jawaban dari Asy'ariyah Maturidiyah. Nah si channel ngaji bahasa Arab ini tidak paham. Nah yang bikin saya geram itu, dia bilang seperti ini, Asy'ariyah itu menetapkan asma dan sebagian sifat yang sesuai logika. Sifat yang tidak sesuai mereka nafikan. Kemudian dia melabeli Asy'ariyah ini bancinya ahlu sunnah. Kalau mau nafikan ya nafikan semua. Kalau mau isbatkan ya isbatkan semua. Ini orangnya masih kecil, jadi belum waktunya buat ngomong, udah ngomong. Dia tuh nggak ngerti apa yang dia omongkan. Sampai melabeli Asy'ariyah Maturidiyah ini bancinya ahlus sunnah. Ini begini ya, ini perkataan kamu itu sudah mencela guru-guru kita nih, ya, yang dekatnya, yang masyhur Syekh Nawawi, Al-Bantani, yang jauhnya ya Imam Asy'ari. Nih, dia itu gak paham. Saya kasih tahu, yang namanya Asy'ariyah Maturidiyah itu tidak membatasi sifat Allah hanya 20. Yang ngaji Tijan sedari awal itu tahu bahwa Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas. Jadi bukan membatasi kepada 20, bukan. Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas. Andai kata ada yang mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20, itu bukan Asy'ariyah Maturidiyah.
kita katakan sesat karena memang kita tidak seperti itu. Sifat Allah itu bukan hanya 20 tapi tidak terbatas. Sebagaimana sifat yang wajibnya tidak terbatas, sifat yang mustahilnya pun tidak terbatas. Hanya dari ketidakterbatasan itu, ada yang bisa kita sampai melalui akal, ada yang bisa kita sampai melalui nakal. Melalui naklun dari Al-Quran dan hadis. Kenapa hanya 20 sifat? Karena 20 sifat inilah yang secara akal kita bisa mengaksesnya. Ya, yang mana 20 sifat ini nanti terbagi kepada yang nafsi, yang salbi, yang ma'ani, dan yang ma'nawiyah. Si channel ngaji bahasa Arab ini nggak bakalan paham sampai situ. Ya, dia itu mengkritik sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Jadi bukan begini, kalau mau nafikan semua, kalau mau isbat semua. Jangan sebagian diisbat, sebagian dinafikan. Ya siapa yang menafikan sebagian sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Cuman kalau misalkan tidak terbatas, apakah kita harus tahu semuanya? Ya tidak, karena itu perkara yang mustahil. Masa kita terbatas, Allah tidak terbatas, kemudian kita harus mengetahui semuanya? Tidak. Nanti ada Asmaul Husna. Asmaul Husna ini sebagiannya kembali kepada sifatul dzat, sebagiannya kembali kepada sifatul af'al. Dan kita pun menetapkan itu, cuman bukan pada pembahasan sifat 20. Karena sifat 20 ini adalah yang berkaitan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, baik dia nafsi, salbi, ma'ni atau ma'nawiyah. Dia gak bakalan paham sampai situ. Jadi yang mau saya tegaskan begini, kalau kamu mau mengenal Asy'ariyah, mau mengkritiklah Asy'ariyah, pelajari dulu Asy'ariyah dengan benar, dengan baik. Asy'ariyah itu jangankan untuk dikritik, untuk dipahaminya saja secara mendalam, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahaminya, karena sulit. Kalau kamu tidak paham, jangan mengkritik begitu. Ya, karena gini, memahami itu dia tidak perlu menerima. Kita bisa memahami sesuatu tanpa kita menerima hal itu, bisa. Ya, seperti kita memahami agama Nasrani, atau saya memahami Wahabi, saya itu paham pola pikirnya Wahabi itu seperti apa, tapi saya tidak membenarkan. Ya. Nah, si Wahabi itu jangankan untuk mengkritik Asy'ariyah Maturidiyah, untuk paham saja nggak bakalan bisa. Firanda itu mencoba untuk memahami sifat 20, dia nggak paham. Ya, apalagi sampai memahami muta'alliqat yang khusus-khususnya itu, apalagi sampai rodus syubahnya. Karena kalau dia paham pasti jadi Asy'ariyah Maturidiyah, itu masalahnya. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah itu kalau dipahami itu pasti jadi. Karena itu adalah thoriqatul haq, dia jalan yang benar. Nah, itu perkataan saya. Jadi hati-hati ya, kamu itu sudah kejauhan. Kalau mau mencela itu ya, mau mengkritik boleh, cuman harus tepat kepada sasaran.